Nah, mari kita masuk di materi yang pertama, yaitu mengenai sistem persamaan linier atau SPL. Nah, apa sih yang ingin kita cari pada materi SPL ini? Nah, jadi suatu sistem persamaan linier itu merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak kita jumpai. Nah, di mana suatu sistem persamaan linier ini adalah suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linier serta dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, di mana untuk menyelesaikan suatu SPL yang kita cari itu adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi semua persamaan linier yang diberikan. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan beberapa metode numerik untuk menemukan harga-harga variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang secara simultan itu memenuhi sekumpulan persamaan linier tersebut. Nah, di mana bentuk umum suatu SPL yang sering kita jumpai pada umumnya yaitu yang pertama sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, di mana bentuknya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini terdapat dua persamaan linier, yang ini persamaan pertama dan persamaan kedua, dan terdiri atas dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, yang kedua yaitu sistem persamaan linier tiga variabel atau SPLTV. Nah, di mana bentuknya itu seperti ini. Nah, di sini terdiri dari tiga persamaan, yang ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, dan juga terdiri atas tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Akan tetapi, bentuk umum yang ingin kita bahas dalam materi ini itu bukanlah bentuk umum seperti SPLDV dan juga SPLTV, tetapi bentuk umum yang kita maksudkan adalah bentuk suatu sistem persamaan linier yang terdiri dari sejumlah berhingga persamaan linier dan juga dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, di mana bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, di mana A11, A12 sampai dengan A1N, lalu sampai dengan AMN, itu kita berikan simbol sebagai AIJ. Nah, di mana AIJ ini merupakan koefisien-koefisien pada SPL tersebut. Nah, yang kedua yaitu SIJ. Nah, SIJ ini yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, di mana XIJ ini dilambangkan sebagai merupakan variabel-variabel yang ada pada SPL tersebut. Nah, yang ketiga yaitu BN, yang terdiri dari B1, B2 sampai dengan BN. Ini merupakan konstanta-konstanta dari SPL. Nah, di mana IJ ini dimulai dari 1, 2 sampai dengan N. Nah, selanjutnya sistem persamaan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks sebagai A dikali X sama dengan B. Nah, di mana A ini merupakan matriks dari koefisien-koefisien pada SPL. Nah, jadi matriks A11, A12 sampai dengan A1N sampai dengan ANN. Nah, ini kita sebut sebagai matriks koefisien dari SPL. Nah, di mana X ini adalah matriks vektor kolom dari variabel-variabel pada SPL, di mana X ini merupakan matriks X1, X2, X3 sampai dengan Xn transpose. Nah, di mana yang tadinya ini adalah matriks baris akan menjadi matriks kolom. Nah, di mana B-nya yaitu merupakan matriks vektor konstanta B1, B2 sampai dengan Bn.
Nah, selanjutnya mengapa sih mesti kita menggunakan metode numerik dan komputasi? Nah, jadi alasannya yaitu karena pada materi ini kita ingin menemukan harga-harga variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn untuk jumlah M persamaan dan dengan jumlah N variabel atau dengan berhingga persamaan dan berhingga variabel yang nilainya itu tidak kita ketahui dari sistem yang sangat besar dan kompleks. Nah, sehingga disinilah metode numerik dan komputasi berperan, di mana perannya yaitu ia akan memberikan hampiran suatu penyelesaian permasalahan matematis yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik, ataupun jika mungkin akan memerlukan perhitungan yang sangatlah rumit. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode penyelesaian SPL. Nah, di mana secara analitik terdapat beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Nah, di mana diantaranya yaitu yang pertama untuk SPLDV. Nah, metodenya itu ada yang pertama metode grafik. Nah, di mana di sini dipandang bahwa penyelesaian dari suatu SPL itu merupakan perpotongan antara dua garis persamaan linear. Nah, yang kedua yaitu metode eliminasi. Nah, di mana untuk mendapatkan solusi dari penyelesaian SPL ini kita mengeliminasi variabel-variabelnya. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai variabel X2. Nah, yang kita eliminasi itu adalah variabel X1. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan metode substitusi. Nah, di mana metode substitusi ini awalnya caranya adalah kita membentuk suatu SPL itu menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, sedangkan untuk sistem persamaan linear 3 variabel, metodenya itu yang pertama kita bisa menggunakan metode eliminasi dan dicampur dengan metode substitusi. Nah, yang kedua yaitu kita bisa menggunakan operasi baris elementer. Dan yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan aturan Cramer. Nah, adapun metode numerik untuk menyelesaikan sebuah SPL itu terdiri atas dua metode. Nah, di mana metode yang pertama yaitu metode langsung, yang kedua adalah metode tak langsung. Nah, di mana metode langsung ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode eliminasi Gauss, ada metode Gauss-Jordan, dan dekomposisi LU. Nah, sedangkan untuk metode tak langsung itu ada metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, kita masuk pada metode eliminasi Gauss. Nah, di mana metode eliminasi Gauss ini merupakan suatu penyelesaian SPL dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear yang berbentuk segitiga atas. Jadi matriks SPL-nya ini kita bentuk menjadi matriks segitiga atas, yakni di mana bentuk yang semua koefisien di bawah dari diagonal matriksnya, matriks utamanya itu bernilai 0. Nah, di mana ini merupakan, di sini bisa kita lihat ini merupakan matriks koefisien dari sebuah SPL. Nah, di mana ini merupakan matriks berbentuk segitiga atas karena koefisien yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah, di mana untuk menyelesaikan SPL ini pada metode eliminasi Gauss ini kita akan menggunakan operasi baris elementer yang terdiri dari 3 operasi. Nah, yang pertama yaitu kita bisa melakukan penukaran posisi 2 persamaan. Nah, yang kedua yaitu kita bisa menambahkan sebuah persamaan
pada baris matriks aumentik dengan suatu kelipatan persamaan lain pada baris lainnya. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan pengalian sebuah persamaan dengan sembarangan konstanta yang tak nol. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma metode eliminasi Gauss. Nah, di mana metode ini terdiri atas dua tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap eliminasi maju. Nah, di mana langkah awalnya yaitu terlebih dahulu kita membuat matriks augmented dari sebuah SPL yang ingin kita cari penyelesaiannya. Nah, di mana matriksnya itu seperti ini. Ini adalah matriks augmented, yaitu matriks yang terdiri atas koefisien-koefisien ditambah matriks konstanta dari SPL tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengeliminasi secara berturut-turut variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn tambah 1 dari beberapa persamaan. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk matriks koefisien yang berupa matriks segitiga atas melalui operasi baris elementer. Nah, jadi matriks augmented ini kita eliminasi variabel X1, X2, X3 dengan cara kita melakukan operasi elementer, baris elementer. Nah, sehingga akan kita dapatkan matriks koefisien matriks segitiga atas. Nah, inilah disebut sebagai tahap eliminasi maju. Tahap selanjutnya yaitu tahap substitusi mundur. Nah, di mana pada tahap ini kita akan menyelesaikan matriks XPL segitiga atas yang sudah terbentuk. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, dari matriks ini dapat kita peroleh bahwa X3 itu sama dengan B double aksen 3 dibagi dengan A double aksen 33. Nah, untuk X2-nya dapat kita peroleh dari B aksen 2 dikurang A aksen 23 dikali dengan X3 dibagi dengan A aksen 22. Nah, sedangkan untuk X1-nya dapat kita peroleh dari B1 dikurang dengan A13 dikali X3 dikurang dengan A12 dikali X2 dibagi dengan A11. Nah, di mana jika diperumum, maka akan rumusnya yaitu untuk Xn itu sama dengan Bn dibagi dengan ANN. Nah, sedangkan untuk mencari ketika Xn-nya ini sudah kita ketahui, untuk mencari Xn min 1 itu rumus umumnya yaitu Xi sama dengan 1/AII dikali dengan BI dikurang sigma dari AIJ kali XJ, di mana J-nya itu sama dengan I tambah 1 sampai N. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, jadi SPL-nya itu seperti ini. Nah, penyelesaian. Kita masuk pada tahap pertama yaitu eliminasi maju. Nah, di mana langkah awalnya yaitu kita membuat matriks augmented dari SPL ini. Nah, jadi matriks augmentednya itu seperti ini. Ini adalah matriks koefisiennya, dan ini adalah matriks vektor kolom dari konstanta. Nah, selanjutnya kita akan dari matriks augmented ini kita akan membentuk sebuah matriks segitiga atas dengan nilai di bawah diagonal matriksnya itu bernilai 0. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi ini akan berubah nilainya menjadi 0. Nah, yaitu dengan caranya kita melakukan operasi baris elementer. Nah, di mana di sini kita akan memilih poros A11. Nah, jadi kita memilih poros A11, lalu kita akan melakukan operasi baris elementer, di mana untuk mendapatkan persamaan 2 yang baru yaitu kita bisa melakukan operasi persamaan 2 dikurang dengan 2 kali dari persamaan 1. Nah, untuk persamaan 3 yang baru itu adalah persamaan 3 dikurang persamaan 1, dan persamaan 4 yang baru itu adalah persamaan 4 dikurang persamaan 1.
sehingga didapatkan matriks baru yang seperti ini. Jadi P2-nya berubah menjadi 0, 0, min 1, min 1, min 4. P3-nya juga berubah dan P4-nya juga berubah. Nah, oleh karena A22 ini sama dengan 0, dan di sini di bawahnya sama dengan 2, padahal ini seharusnya 0, maka kita dapat menggunakan elemen A22 ini sebagai elemen poros untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya. Jadi kita akan membuat 2 ini menjadi 0. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan operasi pertukaran baris kedua dengan baris ketiga. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Yang tadinya ini 2-nya berada pada persamaan 3, dia sekarang menjadi persamaan 2. Nah, jadi sisa yang 2 ini kita buat menjadi 0. Nah, di mana kita membuat bahwa elemen porosnya itu adalah ini, min 1, yaitu A33. Nah, dengan menggunakan operasi P4 sama dengan 2 dikali P3 ditambah P4. Nah, sehingga diperolehlah matriks yang seperti ini. Nah, di sini 2-nya sudah berubah menjadi 0. Nah, jadi ini merupakan sudah merupakan matriks segitiga atas. Nah, sehingga kita bisa masuk pada langkah kedua, yaitu substitusi mundur. Nah, di mana kita dapat menyelesaikan SPL-nya sehingga diperoleh bahwa X4 itu sama dengan 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Nah, sedangkan X3-nya yaitu min 4 dikurang min 1 dikali X4. Jadi min 4 ditambah X4 dibagi dengan min 1. Jadi X3-nya sama dengan 2. Nah, untuk X2-nya yaitu bisa kita dapatkan dengan 6 dikurang 1 dikali X4 dikurang min 1 dikali X3 dibagi dengan 2. Nah, jadi 6 dikurang X4 ditambah X3 bagi 2. Nah, jadi X2-nya sama dengan 3. Nah, X1-nya yaitu min 8 dikurang min 1 kali X4 dikurang 2 dikali X3 dikurang min 1 dikali X2 dibagi 1. Nah, jadi nilainya adalah min 7. Nah, sehingga penyelesaian dari SPL tersebut adalah X1-nya adalah min 7, X2-nya 3, X3-nya adalah 2, dan X4-nya adalah 2. Selanjutnya, kita masuk pada metode iterasi Jacobi. Nah, di mana metode iterasi Jacobi ini merupakan metode dengan teknik penyelesaian SPL berukuran N kali N dengan A dikali X sama dengan B secara iteratif. Nah, dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode langsung, misalnya seperti metode eliminasi Gauss. Nah, dengan kata lain bahwa untuk SPL yang berukuran besar dengan presentase elemen 0 pada matriks koefisien yang besar, teknik iterasi Jacobi ini akan lebih efisien daripada metode langsung seperti eliminasi Gauss. Nah, di mana konsep dari metode Jacobi ini yaitu kita perlu mengubah persamaan bentuk umum SPL di mana X1, X2, X3 sampai Xn-nya itu berada pada sebelah kiri persamaan. Nah, sehingga terbentuk persamaan seperti ini. Nah, jadi bentuk umum ini kita ubah menjadi persamaan seperti ini. X1 sama dengan, X2 sama dengan, X3 sama dengan, sampai dengan Xn sama dengan. Adapun
algoritma dari metode iterasi Jacobi ini, yaitu yang pertama adalah kita menetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai x1, x2 sampai dengan xn. Nah, jadi di sini kita menentukan nilai awal bahwa x1 itu sama dengan 0, x2 sama dengan 0, sampai dengan xn itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi, sehingga akan kita peroleh nilai x1 yang baru, x2 yang baru, sampai dengan xn yang baru. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai x1, x2, x3, sampai dengan xn yang baru dengan cara mensubstitusi nilai awal tadi, yaitu x1-nya sama dengan 0 sampai dengan xn sama dengan 0. Jadi kita pakai nilai awal ini, kita substitusikan sehingga akan kita peroleh nilai yang baru. Nah, selanjutnya kita menghitung error untuk x1 yang baru, x2 yang baru, dan x3 sampai dengan xn yang baru. Nah, di mana rumusnya itu sama dengan nilai x yang baru dikurang dengan nilai x yang awal dibagi dengan nilai x yang baru dikali 100%. Nah, di mana jika nilai error dari variabel-variabel ini sudah lebih kecil dari nilai epsilon, maka iterasi akan dihentikan dengan hasil bahwa x1, x2, x3, dan xn yang baru tadi itu merupakan penyelesaian dari SPL tersebut. Nah, sedangkan jika nilai error dari x1, x2 sampai dengan xn masih lebih besar dari epsilon, maka iterasi akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, di mana kita akan mendapatkan nilai x1 yang baru lagi, nilai x1, x2, x3, dan sampai dengan xn yang baru lagi dengan mensubstitusi nilai yang kita dapatkan pada iterasi pertama tadi. Jadi nilai x-nya tadi yang kita peroleh pada iterasi pertama kita substitusi ke SPL sehingga kita dapatkan lagi nilai-nilai variabel yang baru. Nah, selanjutnya kita menghitung kembali error-error dari variabel-variabel yang baru ini dengan rumus yang sama. Nah, sehingga selanjutnya jika jadi iterasi ini akan terus berlanjut sampai kita peroleh kondisi bahwa nilai error dari variabel-variabel yang baru ini itu lebih kecil dari nilai epsilon. Nah, di mana dengan x1 nilai x1, x2, x3, dan xn yang memiliki error lebih kecil dari epsilon ini itu sudah merupakan penyelesaian dari persamaan SPL tersebut. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal. Selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Nah, di mana SPL-nya itu seperti ini. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita perlu mengubah persamaan ini menjadi x sama dengan, y sama dengan, dan z sama dengan. Jadi persamaannya berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai awal, di mana nilai awalnya di sini adalah 0. Jadi x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, z-nya sama dengan 0. Lalu nilai ini kita substitusi ke persamaan, sehingga diperoleh nilai x yang baru, yaitu sama dengan 1,667. Dan kita peroleh nilai y yang baru, yaitu 2,857. Dan kita peroleh nilai z yang baru, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai x3, y3, z3, jadi nilai variabel-variabel yang baru dengan menggunakan nilai variabel-variabel yang lama. Jadi dengan menggunakan nilai variabel x2, y2, z2. Sehingga kita peroleh nilai x3-nya yang baru yaitu 1,381, y3-nya adalah 2,762, dan z3-nya adalah 2,476. Nah, selanjutnya kita menghitung errornya setiap variabel. Jadi error x-nya itu kita peroleh 20,69%. Nah, untuk error y-nya
itu sama dengan 3,45%. Untuk error variabel setnya itu senilai 19,23%. Nah, iterasi ini akan berlanjut terus-menerus dengan prosedur yang sama. Nah, sampai pada akhirnya akan diperoleh kesalahan yang relatif kecil pada setiap variabelnya. Nah, di mana iterasinya itu seperti ini, seperti pada tabel ini. Nah, di mana iterasi awal tadi kita menggunakan nilai X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X, Y, Z yang baru. Nah, selanjutnya kita lanjut pada iterasi kedua dengan kita menggunakan nilai X yang ini tadi, kita substitusi ke persamaan SPL sehingga diperoleh nilai X yang baru yang ini. Nah, dan begitu seterusnya sampai diperoleh nilai error yang relatif kecil. Nah, di sini errornya adalah 0,00%. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari SPL ini adalah ini nilai X pada nilai variabel-variabel yang kita dapatkan pada iterasi 15. Selanjutnya kita masuk pada algoritma MATLAB untuk metode iterasi Jacobi. Jadi algoritmanya seperti ini. Nah, di sini inputnya adalah N, matriks A, dan B, serta hampiran awal Y, matriks Y, yaitu Y1, Y2, Y3, sampai dengan YN transpose. Kita juga input batas toleransi T, dan N, yaitu maksimum iterasi. Nah, untuk outputnya adalah akan diperoleh matriks X, yaitu matriks vektor kolom X1, X2, X3 sampai Xn transpose, atau pesan gagal. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita setel perhitungan untuk iterasi K sama dengan 1. Nah, ketika K-nya ini lebih kecil atau sama dengan N, akan kita kerjakan. Nah, di mana untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N akan kita hitung nilai XI-nya dengan rumus yang ini. Nah, lalu kita setel set X ini sama matriks X itu sama dengan vektor kolom dari variabel X1, X2 sampai dengan Xn transpose. Nah, jika norma X kurang Y itu lebih kecil dari T, maka kita hentikan. Nah, jika tidak, maka kita tambah penghitung iterasi untuk K sama dengan K tambah 1. Nah, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, kita set YI-nya itu sama dengan XI. Nah, lalu kita set matriks hampiran awalnya yaitu Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN transpose. Nah, langkah ketiga kita tulis pesan metode gagal setelah N iterasi. Nah, yang keempat kita stop. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas implementasi metode iterasi Jacobi ini dengan menggunakan program MATLAB. Namun, penjelasan saya akan saya jelaskan pada akhir penjelasan materi SPL ini. Selanjutnya kita masuk pada metode Gauss-Seidel. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran yang terbaru. Nah, algoritma dari metode Gauss-Seidel ini hampir sama dengan algoritma metode iterasi Jacobi, di mana yang pertama kita perlu mengubah persamaan SPL menjadi X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan. Nah, yang kedua yaitu kita menentukan nilai awal, di mana nilainya adalah 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, lalu setelah itu kita akan mendapatkan, melalui iterasi, kita akan mendapatkan nilai variabel-variabel yang baru. Nah, begitu seterusnya
sampai pada iterasi yang terakhir pada kondisi nilai error dari setiap variabelnya itu lebih kecil dari nilai epsilon atau nilai toleransi errornya. Nah, yang membedakan antara Jacobi dengan Gauss-Seidel yaitu, nah, Jacobi itu menentukan nilai awal, lalu nilai awal itu kita substitusi ke SPL, sehingga kita peroleh nilai X1, X2, X3 yang baru. Nah, setelah kita peroleh nilai X1, X2, X3 yang baru ini, kita bisa lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, di Gauss-Seidel kita menentukan nilai awal. Nah, di mana nilai awal ini hanya akan kita gunakan pada saat mencari nilai X1. Nah, ketika kita ingin mencari nilai X2 yang baru, maka kita akan menggunakan nilai X1 yang sudah kita dapatkan. Nah, sedangkan untuk mencari nilai X3 yang baru, kita akan menggunakan nilai X2 yang baru kita dapatkan. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada iterasi selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Nah, selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan error toleransinya yaitu sama dengan 0,0005. Nah, jadi SPL-nya itu seperti ini. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita perlu mengubah persamaan ini menjadi X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan. Nah, jadi diperoleh persamaan seperti ini. Nah, lalu kita menentukan nilai awal di mana X-nya itu sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Maka akan kita peroleh nilai X1, di mana kita substitusi nilai nilai Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 0 dibagi 4. Sehingga diperoleh nilai X1 adalah 1,75. Nah, untuk mencari nilai Y1, maka kita substitusi nilai X1 yang sudah kita dapatkan pada persamaan ini. Jadi bukan lagi X sama dengan 0, tapi yang kita substitusi adalah X sama dengan 1,75. Dikurang Z-nya tetap 0. Nah, sehingga diperoleh Y1 sama dengan 1,75. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Z1-nya, kita substitusi nilai X1 dan Y1 yang terbaru kita dapatkan. Jadi 2 dikali X, jadi 2 dikali 1,75, bukan 2 dikali 0. Dikurang dengan Y, Y-nya adalah 1,75, bukan Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi Z1-nya itu sama dengan 3,35. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X2, Y2, Z2 dengan menggunakan nilai X1, Y1, Z1 ini. Nah, di mana X2-nya yaitu Y-nya 1,75, Z-nya adalah 3,35. Sehingga diperoleh X2 terbarunya itu adalah 1,35. Nah, selanjutnya kita mencari Y2, di mana nilai X yang kita gunakan di sini adalah nilai X2 yang terbaru yaitu 1,35. Nah, sehingga diperoleh Y2 sama dengan 1,53125. Dan Z2-nya itu sama dengan 3,23375. Nah, iterasi ini akan dilanjutkan terus-menerus dengan prosedur yang sama. Nah, sampai pada akhirnya dihentikan jika diperoleh error yang lebih kecil dari error toleransinya, yaitu errornya tadi adalah 0,0005. Nah, di mana tabel iterasinya itu seperti ini. Nah, di mana tadi pada iterasi awal kita menentukan nilai awal X, Y, Z-nya itu adalah 0. Nah, errornya itu masih errornya di sini belum ada. Nah, iterasi pertama kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan sehingga diperoleh nilai X yang terbaru yaitu 1,75.
Nah, untuk memperoleh nilai Y ini, kita menggunakan nilai X yang terbaru ini, bukan lagi nilai X yang pada nilai awal. Sehingga diperoleh nilainya adalah 1,75. Begitu juga dengan nilai Z, yaitu 3,35. Nah, begitu seterusnya sampai diperoleh nilai error dari setiap variabelnya itu lebih kecil dari 0,005. Jadi ini 0,000033 sekian lebih kecil dari 0,005. Ini juga lebih kecil dari 0,005 dan ini juga lebih kecil dari 0,0005. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa penyelesaian dari SPL tersebut adalah yang ini, nilai variabel terakhir yang didapatkan pada iterasi ke-6. Nah, adapun algoritma MATLAB dari metode Gauss-Seidel ini yaitu pertama kita input nilai N, A, B dan hampiran awal Y serta batas toleransi T dan maksimum iterasi N. Nah, di mana outputnya itu akan dihasilkan nilai variabel X, yaitu X1, X2 sampai dengan Xn, atau pesan gagal. Nah, di mana langkah-langkahnya itu seperti ini. Hitung iterasi K sama dengan 1, di mana K ini lebih kecil atau sama dengan iterasi maksimum. Nah, untuk I sama dengan 1 sampai N, akan kita hitung nilai XI-nya menggunakan rumus metode Gauss-Seidel. Nah, selanjutnya kita set X-nya itu sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn transpose. Nah, selanjutnya jika norma X kurang Y ini lebih kecil dari T atau batas toleransinya, maka kita hentikan. Namun jika tidak, kita tambah penghitung iterasi K sama dengan K tambah 1. Untuk I-nya sama dengan 1 sampai N. Kita set bahwa Y itu sama dengan XI. Jadi kita hitung ini Y-nya sama dengan rumus XI. Nah, kita set itu Y sama dengan Y1, Y2 sampai dengan YN transpose. Nah, lalu yang ketiga kita tulis pesan metode gagal setelah N iterasi. Yang terakhir yaitu kita stop.